Sedangkan agenda yang akan kami jelaskan adalah menurut agenda memang tersurat 100 hari. Tetapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika diizinkan saya mungkin sedikit sekilas menjelaskan bukan hanya 100 hari, tetapi bagaimana konsep strategi Kementerian Pertahanan, yaitu melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis 5 tahun yang lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan ini merupakan tugas lanjutan dan tugas pengembangan yang dibebankan kepada saya dan juga kepada Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, maka inilah merupakan fundamental yang kita pegang sebagai tujuan nasional, dan tujuan nasional ini diimplementasikan ke dalam suatu sistem pertahanan yang disebut sistem pertahanan negara, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang merupakan amanat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikandung maksud dalam Sis Hankam Rata yang merupakan total defense dari kekuatan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dikandung maksud adalah untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga sekaligus melindungi keselamatan bangsa. Ini adalah satu misi kedaulatan yang merupakan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, tetapi inilah tanggung jawab dari seluruh bangsa dan negara di dalam kita menjaga kedaulatan. Dalam strategi nasional untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, memang kedaulatan negara mengharuskan kita untuk menempatkan satu strategi yang kita sebut strategi survival. Strategi survival ini dimaksud untuk kita memiliki kesiapan pertahanan negara di dalam menghadapi ancaman. Tentunya sejalan dengan apa yang sudah sering kita dengar, civis pacem para bellum, ini juga oleh bangsa dan negara Indonesia kita anut. Jadi strategi survival ini kita harus siap sewaktu-waktu menghadapi ancaman yang ditujukan kepada kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam suatu prinsip di dalam suatu negara bahwa kekuatan pertahanan dan militer dia harus memiliki satu sikap yang namanya ultima ratio. Ultima ratio ini adalah satu sikap dari suatu sistem pertahanan negara agar supaya kita selalu berada di dalam poros mengamankan kelangsungan hidup negara. Ini adalah satu sikap yang harus kita pegang, dan ini merupakan
prinsip bagi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini adalah hal yang perlu saya kemukakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai sikap filosofi dan prinsip kita di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit saya singgung mengenai situasi yang kita hadapi, di mana secara global kita semua mengetahui dan bahkan paham bagaimana ketegangan-ketegangan global yang berlaku, pasang surut hubungan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana ini semua menempatkan kita Indonesia sebagai faktor yang dituntut untuk berperan untuk melakukan peredaan ketegangan. Kita memang bangsa yang cinta perdamaian, tetapi kita pun bangsa yang harus lebih cinta kepada kemerdekaan. Ini adalah pesan-pesan pendahulu kita, founding fathers kita, di dalam mendirikan negara kita. Oleh karena itu, sikap kita sebagai bangsa negara yang berada pada posisi non-blok, tentunya kita mengutamakan perdamaian dan selalu mengisyaratkan agar supaya kita menghentikan persengketaan di antar bangsa. Kita pun menghormati kekuatan global, tetapi juga tentunya kekuatan global perlu menghormati kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khusus secara nasional, saya sedikit sekilas menyinggung bahwa kita terus mencermati dan mengantisipasi gangguan-gangguan terhadap eksistensi kedaulatan dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di dalam negeri, baik itu yang berkaitan dengan gangguan insurgensi khususnya di Papua, dan juga kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan hal-hal yang bisa menjadi faktor yang mengganggu strategi nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Strategi nasional kita adalah berpihak kepada rakyat, dan kita mengantisipasi bahwa beberapa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu kita berikan satu perhatian dalam rangka menjaga, termasuk fenomena-fenomena yang sekarang terjadi, yaitu judi online, penyelundupan, dan narkoba. Kita pun ikut mengantisipasi pengamanan terlaksananya program pemerintah untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan mengamankan pembangunan ekonomi, dalam hal ini hilirisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau melihat situasi nasional yang disampaikan tadi, maka saya ingin menjelaskan arah pembangunan kekuatan pertahanan negara yang akan kita kerjakan di dalam kurun waktu saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kebijakan kita adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi rintisan
dan sudah menjadi strategi nasional, strategi pertahanan, dan strategi militer yang akan kita kembangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung, kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara. Di dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, kita akan melanjutkan konsep pembangunan kekuatan TNI yang disebut Perisai Trisula Nusantara dalam konteks kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara yang nanti secara spesifik selintas akan saya berikan penjelasan. Juga kami akan mengembangkan Center of Excellence dari intelektual kita, khususnya di bidang pertahanan negara, dengan melanjutkan dan mengembangkan laboratorium pertahanan nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan. Di dalam konteks mengembangkan kebijakan dan strategi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saatnya Kementerian Pertahanan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara, di mana dari sistem pertahanan negara kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui, pada saat Undang-Undang Pertahanan Negara ditetapkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bersamaan dengan Polri menerima amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Undang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mengadakan reformasi di lingkungan Polri. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini. Dan saya perlu laporkan kepada Komisi 1 yang terhormat bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian, pimpinan, wakil ketua, dan para anggota Komisi 1